baru 89, berarti masih kurang 19 lagi, tapi nggak apa-apa karena waktunya ya terbatas, jadi mungkin nanti yang baru hadir atau yang belum bisa mengikuti bisa ngelihat di YouTube Ibu. Bentar ya. Ibu akan mempresentasikan materinya untuk hari ini. Oke. Bentar. Seluruh layar. Oke, udah terlihat materi Ibu? Sudah, Bu. Baik, oke. Yang baru hadir, suara saya juga kedengaran dengan jelas ya? Oke, baik. Jelas, Bu. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku semuanya. Selamat datang untuk di kelas PPKN ya, yang hari ini kita melaksanakan meet secara paralel 3 kelas sekaligus. Jadi 1 KD Ibu hanya meet sekali, 1 KD hanya Google Meet sekali. Jadi nanti kalian kalau ada yang belum jelas bisa melihat di YouTube Ibu. Nanti kan selalu saya upload di YouTube, jadi kalian bisa ditampilkan wajahnya, di situ bisa interaktif, bisa dibuka di YouTube Ibu ya. Nanti saya kasih linknya. Baik anak-anakku sekalian, selamat datang di SMK Negeri 12 dan selamat untuk kalian yang sudah bergabung diterima di SMK Negeri 12 baik berbagai jalur ya, ada jalur prestasi, jalur zonasi, inklusi dan lain sebagainya, jalur apalagi ya? Apalagi ada jalur KCP ya dan lain sebagainya. Tapi yang jelas kalian adalah siswa-siswa yang hebat yang bisa menembus di SMK Negeri 12. Mudah-mudahan bisa bertahan sampai ke kelas 12 nanti karena tahun kemarin ternyata masih banyak yang berguguran karena tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Saya rasa sih guru itu tidak menuntut banyak, tidak menuntut kalian harus pintar gitu, tapi minimalnya ada rasa tanggung jawab, kedewasaan, disiplin, ya kan, mempunyai etika komunikasi yang bagus. Kemarin kan udah di-share ya cara komunikasi itu seperti apa, karena di masyarakat terutama guru dan orang tua sekarang itu banyak yang mengeluhnya apa, setelah PJJ ini atau pembelajaran jarak jauh itu tata krama, etika, sopan santun itu mulai berkurang atau mulai mengendur karena kurang kontrol mungkin ya dari baik dari guru, orang tua dan lain sebagainya. Jadi saya yakin kalian adalah sudah semakin dewasa, udah di high class loh. Sekarang di kelas menengahnya itu udah kalian tuh udah tingkatan di medium ya, SMK itu di medium, tapi otomatis kalian adalah udah beranjak menjadi anak-anak yang dewasa.
Oke, seperti itu opening Ibu, mudah-mudahan sukses kalian untuk ke jenjang berikutnya. Baik, untuk materi kali ini Ibu ingin menyampaikan KD yang 3.1. 3 itu adalah berhubungan dengan pengetahuan ya anak-anak sekalian, karena kan ada 1.1, 1.2, 1.1 ya kan, 2.1, 3.1 dan 4.1. Jadi berhubungan dengan keimanan yang pertama ya kan. Kalau sosial itu 2.1, kalau 3 itu berhubungan dengan pengetahuan, kalau 4 adalah keterampilan. Jadi kalau 3.1 tadi berhubungan dengan apa anak-anak sekalian? Halo? Hubungan pengetahuan. Iya, pengetahuan. Kalau kita belajar keterampilan berarti berapa? Titik berapa keterampilan? 4.1. Iya, 4. Pintar. Oke, jadi kalau ada guru yang ngasih KD 3.1 berarti kita belajar pengetahuan, ya kan? Atau berhubungan dengan intelijen, ya kan? Atau berhubungan dengan segala sesuatu yang bisa kita pelajari, kita telaah, ya kita biar lebih menjadi orang yang intelektual gitu. Tapi kalau sikap dan lain sebagainya, sikap sosialnya bagaimana, cara pola pergaulan berarti belajar di 2. Kalau misalnya keimanan belajar di 1. Kalau kita keterampilan bisa mengaplikasikan, bisa mengamalkan apa yang sudah Ibu ajarkan, berarti kalian belajar di 3.4 atau 4 ya tentang keterampilan. Gitu jelas semuanya. Jadi ini adalah historinya seperti itu. Biar kalian enggak bertanya ya. Baik, untuk materi KD yang pertama adalah menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Seperti halnya kemarin sudah saya sampaikan ya, Ibu sampaikan di MPLS bahwa anak-anak nanti kita akan ketemu gitu di materi nilai-nilai Pancasila gitu, karena kan kemarin kita Ibu menyampaikan tentang pembelaan negara. Kalau saya tanya Pancasila itu, kalau misalnya kalian saya tanya Pancasila itu bagi bangsa Indonesia itu dianggap apa sih? Kalian akan menjawab apa? Apa sih Pancasila itu? Dasar negara. Ya, pinter. Ayo, mungkin yang lain. Pandangan hidup. Ya, pandangan hidup, pinter. Ada lagi yang lain? Ya. Fondasi. Ya. Pedoman hidup. Pedoman hidup, pinter. Motivasi hidup. Motivasi hidup boleh sebagai motivasi hidup. Next. Ideologi. Ideologi, pinter. Ayo yang lain kok nggak ada suara cowok? Fondasi dasar. Ya, fondasi dasar falsafah bisa ya, dasar atau sebagai acuan kehidupan kita. Philo dan Sofia, cinta kebenaran. Jadi orang-orang yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu adalah orang-orang yang cinta sama kebenaran. Menganalisis nilai-nilai Pancasila. Anak-anak semuanya, kelas 10, 11, 12, materinya yang berhubungan dengan Pancasila. Cuman beda di judul aja. Kalau kalian ini nilai-nilai Pancasila dikaitkan dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi bayangan kalian yang akan dipelajari apa? Ayo siapa yang bisa menjawab? Kira-kira materi kita itu akan berhubungan dengan apa? Kan di sini Pancasila terus disandingkan lagi dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Kira-kira nanti Pancasila ini akan digabungkan dengan apa? Dengan apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Kira-kira Pancasila di sini praktek penyelenggaraan pemerintahan negara itu kira-kira kita mau belajar apa? Tentang apa? Halo, ayo. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo, ada yang baru masuk? Ayo, nggak usah takut. Hubungan dengan tata cara kehidupan, Bu. Tata cara kehidupan siapa? Pemerintahan? Di sini kan masyarakat, Bu. Masyarakat. Di sini kan dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi kita mau mempelajari apa? Kalau misalnya Ibu tanya tentang pemerintah, yang ada di dalam benak kalian apa? Kalau misalnya anak-anak yang disebut pemerintah di sini siapa? Ayo.
Boleh boleh, ayo dong. Kalau bicara pemerintah yang ada di dalam benak kalian apa? Udah kita kupas judulnya aja, nanti otomatis kalian akan paham. Ayo dong, nggak usah takut. Pernah nggak dengar kata pemerintah? Pernah? Pernah, Bu. Nah, jadi yang disebut pemerintah di sini siapa? Presiden. Boleh, presiden. Next. Pejabat negara. Ya? Pejabat negara. Ayo yang kenceng, kayaknya suaranya ada yang nggak kenceng. Pejabat negara. Pejabat negara. Boleh, pejabat negara itu siapa aja? DPR. Memilih kepala. Ya, tadi itu. DPR, DPR, FPR, MPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Agung, DPRD, DPD, ya, Mahkamah Konstitusi, Komisi KY, MK, KPK, termasuk presiden nggak? MA, ya, termasuk para menteri dipelajari di situ. Menteri Koordinator. Ya, itulah akan jadi penyelenggaraan pemerintahan negara itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di sini. Oke, berarti kalian udah paham nih larinya kemana sih materi pada KD yang 3.1 ini. Wah, si Alan bagus tuh, Alan pakai pakai patches. Next, sekarang tadi kan kalian udah belajar, kalau disebut pemerintah itu berarti presiden dan jajarannya dong, ya termasuk para menteri gitu kan, kita seperti itu, ya kan? Jadi nanti itu yang akan kita pelajari. Kira-kira semuanya itu diatur enggak di dalam Undang-Undang Dasar 1945? Diatur. Nanti kalian bisa dibuka tuh dari pasal berapa. Kecuali pasal 1 ayat 1 ya, karena pasal 1 ayat 1 itu kan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, setelah itu dari pasal 2, 3, 4, 5 sampai pasal 24 tentang Mahkamah Agung, kecuali pasal 25 itu sudah berhenti tentang lembaga negara ini ya. Ingat-ingat nih, ingat-ingat. Jadi nanti stopnya karena pasal 17 kan tentang menteri kementerian ya kan. Nanti pasal 10 masih tentang presiden ya kan, pasal 12 sampai stopnya lembaga itu di pasal 24. Pasal 25 itu udah wilayah, pasal 26 itu sudah tentang kewarganegaraan, 27 pemerintahan, 28 adalah kebebasan mengeluarkan pendapat, 29 sampai itu udah sosial ya. Jadi udah beda lagi. Oke ya. Jadi nanti maksud Ibu di sini kalau yang ikut meet ini biar kalian tahu, karena nanti akan menjadi tugas kalian tuh mencari nih pasal-pasalnya. Tapi sebutkan pasalnya aja, Ibu nggak minta bunyinya, hanya pasalnya aja. Udah bisa dimengerti sampai di sini? Paham? Paham, Bu. Paham ya. Oke, pinter. Next. Sekarang baik, kira-kira apa aja sih yang ingin kita kupas? Nanti pembagian kekuasaannya ini udah pernah ya, waktu SMP dulu udah pernah. Pembagian kekuasaan di Indonesia, kedudukan dan fungsi kementerian itu seperti apa, klasifikasi kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian. Tapi sekarang Ibu jelaskan dulu. Pernah Ibu menyampaikan berkaitan dengan Pancasila dulu nih. Ingat-ingat nih, kalau kita belajar Pancasila itu punya nilai. Pancasila itu ada 3 nilai. Perhatikan, Pancasila itu punya 3 nilai. Yang satu nilai dasar, catat nih. Yang kedua nilai instrumental, yang ketiga nilai fraksis. Diulang lagi, ayo satu. Nilai Dasar. Ya, kedua Instrumental. ya, ketiga nilai fraksis. Diulang lagi, satu. Sekarang apa nanti? Nilai dasar. Nilai dasar, kedua Nilai instrumental. nilai instrumental, yang ketiga nilai fraksis. Oke, udah diingat-ingat tuh. Sekarang nilai dasarnya
itu adalah disebut nilai dasar karena mempunyai nilai-nilai pokok atau nilai yang utama. Nilai dasar tadi apa? Nilai pokok, nilai dasar atau nilai yang utama. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, sama keadilan. Sekarang yang nilai instrumental itu adalah aturan-aturan untuk pelaksanaan nilai-nilai yang dasar tadi. Ada norma, kita punya norma nggak di dalam masyarakat? Ada norma, masih ingat norma? Ya, norma masih ingat? Iya, ada berapa norma? 5. Ayo, apa aja contohnya? Norma Agama, norma kesusilaan, sopan santun dan lain sebagainya ya. Itu norma-norma itu kira-kira harus sesuai nggak dengan nilai-nilai Pancasila? Harus sesuai nggak dengan nilai-nilai Pancasila? Harus sesuai nggak norma-norma yang ada tadi dengan nilai-nilai Pancasila? Harus kan? Karena Pancasila kan dijadikan dasar tadi. Pandangan hidup kita. Jadi seperti itu ya. Jadi aturan-aturan termasuk undang-undang karena Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum. Jadi dia peraturan yang tertinggi, di bawahnya itu ada undang-undang dasar, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada perda, ada permen dan lain sebagainya. Permen maksudnya peraturan menteri ya, bukan permen yang kalian beli di warung itu ya. Gitu. Oke, paham sampai di sini? Paham? Paham. Jelas? Jelas? Bisa Paham, dipahami semuanya? Halo, yang lainnya? Bisa, Berarti kita bisa lanjut yang nilai fraksis. Nilai fraksis itu pengamalan dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sila pertama, pengamalannya seperti apa? Ya, melaksanakan toleransi, beribadah, ya kan, iman, takwa kepada Tuhan dan lain sebagainya. Sila kemanusiaan ya saling berempati dengan sesama, saling menolong, dan sampai ke sila yang kelima. Ini artinya bahwa pengamalan nilai-nilai Pancasila itu ada dijabarkan dalam nilai fraksis. Paham dah? Kalau ditanya nanti nggak boleh lupa loh ya. Kalau ditanya nggak boleh lupa. Oke, berarti bisa dilanjut ya. Bisa dilanjut. Oke, bisa? Nih, sekarang yang kalian lihat di sini apa? Yang kalian lihat di gambar? Gambar apa nih? Para menteri bukan sih? Iya, para menteri. Tadi kan kalian udah menyebutkan. Pemerintah, presiden dan jajarannya, termasuk menteri. Siapa menteri itu? Halo, siapa menteri itu? Menurut kalian menteri itu siapa sih? Ayo. Yang membantu presiden. Yang membantu presiden. Siapa yang mengangkat menteri? Presiden. Presiden. Yang memberhentikan siapa? Presiden itu sendiri. Presiden itu sendiri karena menteri adalah pembantu presiden. Menteri bertanggung jawab kepada presiden, menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR karena itu adalah bunyi pasal 17. Nanti kalian akan ketemu di pasal 17. Jadi ini cuma berkutat. Ayo di mute Mutia. Mutia silakan di mute Mutia. Jadi semuanya ini nanti kalian buka dari pasal 3 ya kan sampai pasal tadi. Sampai pasal 24. Nanti kalian buka. Ibu nggak minta isinya kok, cuma pasal ini ngapain sih, bicara tentang apa. Karena itu akan menjadi tugas kalian. Ingat-ingat tuh, jangan sampai nggak jelas ya. Tuh. Jadi ini menteri itu adalah pembantu presiden. Menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden karena menteri harus bertanggung jawab kepada presiden. Udah jelas sampai di sini? Jelas? Jelas. Nah, sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia itu dibagi menjadi 2. Nih, horizontal sama vertikal. Ke samping sama ke atas, ke bawah.
Ada yudikatif, konstitutif, legislatif, eksekutif, moneter, eksaminatif. Ada kekuasaan vertikalnya, ada pemerintah pusat itu kementerian, ada pemerintah provinsi, pemerintah daerah, MA, peradilan, peradilan negeri dan lain sebagainya. Ini nanti bisa kalian dibaca ada di buku paket yang udah Ibu bagi. Karena kita waktunya juga nggak lama, jadi Ibu hanya fokus ingin menjelaskan tentang 3 kekuasaan yang ada di Indonesia, yang sering dipakai di Indonesia. Ini menurut Montesquieu ya. Jadi di Indonesia itu ada trias politika, sering disebut 3 pembagian kekuasaan. Ingat, di Indonesia sistem kekuasaan sering memakai nama trias politika atau sering disebut 3 pembagian kekuasaan. Apa aja itu kekuasaannya? 1, legislatif, yudikatif, sama eksekutif. Nah, yang harus kalian ingat yang 3 tadi. Untuk yang lainnya nanti penjabarannya bisa dibaca. Pertama, legislatif. Apa itu legislatif? Legislatif. Kan kalian kalau pemilu nyalek gitu kan. Presiden Ya dan nggak? wakil presiden. Ya, Presiden dan wakil presiden. menjadi wakil presiden. Presiden dan wakil Benar. Wakil presiden. presiden kan menteri tadi. Kalau legislatif berarti DPR, MPR. ya Badan yang deliberasi jadi DPR. Caleg legislatif yang akan duduk di lembaga DPR. DPR itu ada di tingkat pusat, ada yang di tingkat daerah atau disebut DPRD. Itu yang sering dipilih melalui pemilu. Paham? Sampai di sini paham? Ibu nggak usah cepet-cepet. Yang penting kalian ngerti, paham. Jadi legislatif tadi adalah lembaga yang berwenang untuk membuat undang-undang. Membuat. Siapa yang membuat? Siapakah yang berhak membuat undang-undang? Tadi DPR bersama presiden harus disetujui. Undang-undang ketika tidak disetujui oleh presiden tidak akan diundangkan. Jadi DPR atas persetujuan oleh presiden. Legislatif. Sekarang eksekutif. Lembaga yang melaksanakan undang-undang. Siapa yang melaksanakan undang-undang? Kalau undang-undang udah dibuat siapa? Pemerintah. Pemerintah. Semuanya jajarannya harus dilaksanakan. Undang-undang. Ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Tugasnya apa ini yudikatif? Mempertahankan undang-undang. Mempertahankan atau mengawasi pelaksanaan adanya undang-undang. Jadi undang-undang itu setelah dibuat, dilaksanakan, tapi ada yang mengawasi. Kalau nggak diawasi, nanti kalau yang melanggar undang-undang, bagaimana? Bagaimana kalau ada yang melanggar undang-undang? Dikasih sanksi atau tidak? Ya, kasih sanksi nggak kalau ada yang melanggar undang-undang? Dikasih sanksi. Iya dong, kan ada Mahkamah Agung, yudikatif itu ada MA, tadi kalian ada menyebutkan ada MK, ada KY, itu adalah semua yang berkecimpung di yudikatif tadi. Oke, memang agak, yang penting pemahaman kalian nggak usah terlalu rumit-rumit, yang penting tahu 3 itu tadi dulu ya. Ada, ayo diulang lagi 1. Lembaga yang trias politika tadi 1. Lembaga yudikatif. Harus tahu siapa legislatif, siapa eksekutif, siapa yudikatif, tugasnya ngapain. Nah, oke? Paham sampai di situ? Next, kita lanjutkan. Sekarang, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia, adalah baik secara horizontal maupun vertikal tadi. John Locke, kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Fungsinya mengadili.
Cuman beda pemahaman aja ya. Tapi yang penting kalau di Indonesia tadi kalian udah saya kasih teorinya 3 itu aja yang harus kalian pahami, yang trias politika. Jadi kalau misalnya ada pendapat dari Montesquieu dan John Locke itu adalah sebagai perbandingan, hanya perbedaan pemahaman aja. Seperti itu ya. Jadi biar kita nggak salah paham untuk membaca buku, mungkin kalian membaca buku di buku paketnya ya. Next. Sekarang. Kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Dari uraian sebelumnya, kalian tentunya sudah memahami bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh negara kita adalah sistem pemerintahan presidensil. Apa kira-kira arti presidensil? Tadi udah kalian ada yang menyebutkan. Di Indonesia sistem pemerintahannya adalah presidensil. Artinya, siapa yang tahu presidensil itu apa artinya? Semua keputusan di tangan presiden. Semua keputusan di tangan presiden. Yang lain? Nadia udah menjawab? Sistem pemerintahan presidensil. Kan di situ ada. Ayo. Negara yang dipimpin presiden. Ya, dan dibantu oleh satu Menteri. negara yang dipimpin oleh seorang presiden dan dibantu oleh para menteri. Itu disebut presidensil. Makanya di sini kedudukan presiden itu sangat kuat karena ia merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kira-kira nih bayangan kalian, presiden itu punya 2 kepala nih sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kira-kira nih beda nggak tugasnya? Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan beda nggak? Berbeda. Berbeda dong. Kalau misalnya presiden melakukan kunjungan atau dia kerjasama dengan negara lain, kira-kira kalian akan menyebut sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan? Kepala negara. Ya, betul, pinter. Pinter kalian pinter. Kalau misalnya presiden adalah bersama dengan DPR membuat atau merancang undang-undang, kalian akan menyebut presiden sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan? Pemerintah. Kepala Sekali. 100 buat kalian. Aduh, anak-anakku pintar-pintar semuanya ya. Berarti udah paham sampai di sini. Paham. Nanti kalian akan mendapat tugas juga di buku paket juga udah ada. Oh, presiden sebagai kepala negara itu apa tugasnya? Presiden sebagai kepala pemerintahan itu apa? Di sini ada kolomnya. Mungkin nantian kalian buka di e-book juga ya. Oke, sampai di sini Ibu nggak mungkin menjelaskan secara detail ya, karena kita dikejar-kejar oleh waktu. Next sekarang. Nih. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia tadi udah Ibu katakan diatur dalam pasal 17. Ya, nanti dibuka lagi. Presiden dibantu oleh para menteri negara. Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur oleh undang-undang. Karena presiden kan bukan ahli semua-muanya sayang ya kan. Presiden nggak mungkin dong dia tentang kehutanan harus menguasai, tetap harus dibantu. Tentang perempuan, tentang laut ya kan, atau mungkin pertambangan, dia harus mencari ahlinya masing-masing. Makanya presiden harus dibantu oleh para menteri. Seperti itu logikanya. Paham sampai di sini? Berarti itu ada di pasal 17. Oke? Paham ya? Paham? Halo? Suara cowoknya kok nggak ada? Oke ya, saya lanjut. Paham, Bu. Oke, saya lanjut. Saya yakin paham karena next. Lembaga pemerintah non kementerian yang ada di Indonesia itu seperti ini. Maksudnya tetap lembaga pemerintah tapi non kementerian, bukan disebut menteri seperti ANRI. Itu Arsip Nasional Republik Indonesia itu di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. BIG atau Badan Informasi Geospansial. Badan Intelijen atau BIN yang dia tahu tentang kerahasiaan suatu negara, atau BKN atau BKKBN dan lain sebagainya. Ini lembaga pemerintah tapi non kementerian, maksudnya itu tidak bisa disebut sebagai menteri seperti itu ya. Next,
Ini untuk tambahan ini. Nah, sekarang kira-kira tadi dalam pelaksanaan pemerintahan tadi kan tetap harus mengemban amanat pemerintah untuk rakyat itu harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang udah Ibu sampaikan tadi. Seperti apa? Nilai Pancasila seperti yang sila pertama ya harus ada pengakuan dong, pengakuan terhadap Tuhan itu yang Maha Esa atau sering disebut causa prima, penyebab pertama yang tidak disebabkan oleh yang lain. Yang kedua, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing. Ini adalah hanya contoh sebagian kecil aja ya, karena di dalam buku paket udah diuraikan di e-book di situ. Kalian nanti boleh buka. Sekarang nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab seperti apa? Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan, ya kan, tidak boleh sia-sia. Kita harus humble sesama, ya kan? Kita mempunyai hak yang sama, kita harus mempunyai kewajiban, kita harus menghargai hak, harus menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, hal ini juga bersifat universal atau umum. Atau sering kita peringati sebagai Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ya, tanggal 10 Desember. Kalau di Indonesia adalah tahun 45 itu udah ada HAM karena Indonesia kan udah merdeka. Tapi hak asasi manusia kan diperingati tahun 48 ya kan. Nilai-nilai sila yang ketiga apa? Nasionalisme, cinta tanah air. Yang kedua cinta bangsa dan tanah air juga, atau menggalang persatuan dan kesatuan, tidak ribut, tidak memancing keributan, ya kan, kita harus hidup damai, rukun, sesama dan sebagainya. Ini adalah salah satu penerapan dari nilai sila yang ketiga. Ini kalau ke pengamalannya tadi masuknya ke fraksi instrumental atau yang dasar? Fraksis. Ya betul. Nadia, celing. Masih ingat ternyata. Inilah pentingnya kalau kalian belajar ya, dapat ilmu, benar-benar dapat ilmu. Benar, berarti pengamalan tadi adalah masuk ke nilai praksis. Tapi kalau misalnya aturan-aturan untuk dalam kehidupan sehari-hari masuknya kemana? Instrumental, dasar atau praksis? Instrumental. Pintar. Next. Berarti kalian udah paham pembelajaran Ibu kali ini. Next. Senang ya mendengarnya. Oke, tadi nilai yang ketiga, sekarang lanjut yang keempat, nilai kerakyatan itu seperti apa? Ya kita harus melaksanakan demokrasi. Contoh demokrasi yang sering dilaksanakan di Indonesia adalah pelaksanaan pemilu. Harusnya pelaksanaan pemilu secara jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Walaupun pelaksanaannya kadang enggak seperti itu ya, itu adalah oknum ya kan. Segala sesuatu harus dimusyawaratkan. Artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Enggak boleh main hakim sendiri, maksudnya itu segala sesuatu harus dimusyawarahkan, ya kan, dirembuk bersama, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan negara. Next, nilai sila kelima seperti apa dalam pelaksanaan pemerintah negara? Kita harus menjunjung atau pemerataan untuk kemakmuran rakyat, ya kan, seperti halnya disinkronisasi dengan atau pasal 33 ya tentang perekonomian, ya kan, untuk kesejahteraan rakyat kita harus adil, ya kan, seluruh rakyat kekayaan alam yang dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Karena apa? Di Indonesia kan soko gurunya kesejahteraan itu kan koperasi, tapi Indonesia tentang perekonomian adalah diatur pasal 33 ya kan. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat juga. Ini adalah berdasarkan nilai-nilai sila yang kelima. Tuh ya. Nah, ini ending walaupun sedikit karena kayaknya Ibu udah kelewat juga ya, harusnya kan cuma 30 menit tapi enggak apalah, tadi udah opening sampai dari jam 7, ini udah hampir lewat 50, tapi anak-anakku sekalian, di
di materi ini semuanya ada di buku e-book. Nanti kalian tugas pertamanya di sini. Tuliskan pasal-pasal seperti yang Ibu sampaikan tadi yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang mengatur tentang lembaga tinggi negara termasuk presiden. Ya, itu nanti hanya ditulis pasalnya saja. Nanti akan Ibu bikin notifnya di GCR ya, di Google Classroom. Karena kalau belum ada mungkin kalian belum bisa upload tugas ini. Tapi nggak apa-apa untuk jangan hari ini. Ini adalah nanti akan saya tenggatkan di minggu besok sampai hari Selasa ya. Jadi nggak perlu berburu-buru, kalian harus kreatif gitu. Yang rapi boleh diketik pakai Word ataupun di buku. Kalau di buku tolong fotonya jangan miring sono, miring sini. Jadi Ibu koreksinya harus download dulu, nanti baru saya putar gitu. Jadi lama banget ya kan. Tolong kalau yang pakai buku yang rapi dan fotonya harus jelas. Buatlah tugas 5 atau buatlah tugas 5 tugas presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kalau yang kalian kreatif bisa dibikin kolomnya, bikin kolom nomor ya kan. Terus di sini tugas presiden sebagai kepala negara. Tuh 2, 3, 4 tuh kreatif. Sebagai kepala pemerintahan 1, 2, 3 kan cuma 5 doang. Yang Ibu suruh kan cuma 5 doang. Jadi kalian harus bisa membandingkan presiden sebagai kepala negara itu apa saja, sebagai kepala pemerintahan itu apa saja. Terus kalian juga harus tahu bahwa tentang lembaga negara itu ada di pasal berapa sih sebetulnya. Nanti kalau udah tahu kan kita nyarinya gampang kalau mau itu ya kan. Oh ternyata ada di sini. Dan semua yang Ibu sampaikan ini sebetulnya ada di buku paket. Oke, nanti materi ini akan Ibu upload juga di mana di YouTube ya. Nanti boleh kalian kalau memang kurang jelas bisa dibuka di YouTube. Saya rasa itu mungkin ada pertanyaan silahkan sebelum itu tutup boleh yang mau nanya silahkan. Silahkan. Iya. Itu tugas yang tadi pertama itu pasalnya yang bertentangan berhubungan dengan presiden, Bu, apa gimana? Kan lembaga-lembaga negara nanti kan kalian ada di situ, ada di undang-undang tadi. Lembaga-lembaga negara itu udah diuraikan sayang dari pasal coba dibuka kalau pasal 3 ayat 1, pasal 3 ayat 2 kan tentang kalau udah dari pasal 4 ke sini lembaga negara semuanya tuh dari DPR, presiden sampai nanti stopnya di pasal 24. Jadi Ibu hanya minta tulis pasalnya aja tentang siapa. Misalnya pasal 10 ayat 1 tentang presiden. Enggak usah bunyinya, Ibu enggak minta bunyinya. Kalau bunyinya ya panjang banget, mendingan ngumpulin undang-undang dong kalau kayak begitu. Gitu maksudnya, sayang paham? Jadi hanya nyari pasalnya aja. Oh presiden itu diatur pasal berapa sih? DPR itu diatur pasal berapa sih? DPRD itu diatur pasal berapa sih? MA itu diatur pasal berapa sih? KY itu diatur pasal berapa sih? KPK itu diatur pasal berapa sih? Nanti kalian akan tahu jadinya. Paham nggak? Paham? Paham, Bu. Oke, jelas. Terima kasih. Masih ada pertanyaannya? Orang di situ tugasnya cuma 2 kok. Udah ada, Bu. Udah jelas semuanya? Sudah. Udah jelas. Terima kasih pembelajaran hari ini. Biar sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Sukses buat kalian. Besok lagi kalau misalnya, ini saya foto nih, ada 100, berarti ada 8 yang tidak hadir ya. Ada 8 yang nggak hadir. Hari ini ada Ya, Ibu. Ibu, maaf, Bu. Ya? Nanti tugasnya, jawabannya dikirim lewat Japri ya, Bu? Enggak sayang, ditaruh di Google Classroom. Enggak ada Japri-Japri. Kalau Japri nanti HP Ibu jebol dong. Kan semuanya di-upload di Google Classroom sayang. Enggak ada sistem Japri. Udah pernah belum ngupload jawaban di Google Classroom? Kan ada ruangnya nanti. Kan tadi kan kalian absen di forum. Nanti ngelihat tugas di kolom tugas. Lihat nilai di kolom nilai. Udah, nanti kalau ada yang belum ngerti Ibu ajarin ya.
Kan ini SMP juga Iya, udah kan, udah bisa lah, pinter lah, anak 12 tuh pinter, mosok sekolah selalu juara 1 di DKI, mosok nggak pinter. Ya, oke, gitu ya, jadi di-upload di Google Classroom ya sayang ya. Iya, Bu. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada, tugasnya nanti bisa dilihat di sheet yang terakhir, nanti Ibu upload di YouTube ya. Oke, udah jelas semuanya? Jelas, Bu. Oke, baik, terima kasih yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sukses buat kalian. Hari ini sudah mengikuti pembelajaran PPKN yang pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Iya, sama.